يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'idzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka bismika al-'azamil maknun an tusalli ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah salatan an tu'amira wa jasadana bit ta'ah wa qulubana bil mahabbah wa arwahana bil ma'rifah wa asrarana bil syahadah wa ala wa sallim tadakama ilka kama ilku bi kamalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang kami cintai seluruh jamaah dan pemirsa Palakar TV yang kami doakan semoga semuanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Cinta terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pun cinta terhadap Islam. Cinta terhadap ahli thariqah, yakni thariqatul qadiriyah dan thariqatul syattariyah. Merupakan dua thariqat agung yang kita tekuni dan kita anut dan kita geluti dan kita hayati. Dalam pertemuan kali ini, Al-Fakir akan membahas salah satu sabda daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang termaktub di dalam kitab Sunan Abi Dawud dan Sunan At-Tirmidzi, dan hadis ini menurut Imam Tirmidzi masuk kategori hadis hasan sahih. Ruya an Abi Najih Al-Arbat bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu qala, diriwayatkan dari seorang sahabat yang bernama Sayyidina Abu Najih Al-Arbat bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, wa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun. Wa'adzana memberikan mau'izah kepada kami, memberikan peringatan kepada kami baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suatu mau'izah wajilat minhal qulub, yang menggetarkan dari mau'izah tadi hati-hati kami, wa zarfat minhul uyun, dan bercucuran dari mau'izah kami air mata kami. Qulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun muwaddi'. Kami segolongan para sahabat yang hadir pada waktu itu berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, seakan-akan engkau memberikan peringatan mawaddi, perpisahan. Fa'ausina, maka kami para sahabat memohon mengemis kepada engkau agar mewasiatkan kami. Waqalah, dan Rasulullah SAW bersabda, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku wasiatkan kepada kalian agar selalu senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Fa innahu was-sam'i wat-ta'ati wa in tamara 'abdun. Juga pun dengarkan dan taat
mendengarkan dan taat meskipun yang memerintah minkum kepada kalian abdun, seorang budak. Fa innahu may ya'ish minkum, karena sesungguhnya barang siapa yang hidup, yakni hidup setelah aku wafat dari antara kalian, fasayarallahu ikhtilafan katsira, maka akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian memegang sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah-sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin, peganglah erat-erat bin nawajid dengan gerahammu, yakni peganglah erat-erat. Wa iyyaka bimuhdatsil umur, hati-hati terhadap hal-hal yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya setiap bid'ah adalah sesat. Ini suatu hadis yang diredaksinya diriwayatkan oleh Imam As-Sunan At-Tirmidzi, juga pun oleh Imam Abi Daud. Suatu saat baginda Rasulullah SAW memberikan suatu nasihat yang panjang lebar kepada sekelompok para sahabat, sehingga para sahabat membuat para sahabat menangis. Setelah Rasulullah SAW memberikan nasihat atau memberikan mau'izah, sekelompok para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seakan-akan nasihatmu ini adalah nasihat yang terakhir kali, maka wasiatkan kepada kami. Rasulullah SAW memberikan nasihat yang pertama kepada kita, kepada umatnya. Yang pertama adalah bi taqwallahi azza wa jalla, untuk senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah modal atau dasar dari segala macam kebaikan. Takwa adalah modal atau dasar segala macam keberuntungan. Dan dengan takwa inilah manusia akan memperoleh keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Dan dengan takwa inilah manusia akan selamat daripada siksa-siksa Allah Subhanahu wa taala, selamat daripada siksa-siksa kubur. Dan dengan takwa inilah umat ini akan mencapai kejayaannya. Apakah itu takwa? Takwa itu secara global adalah menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah istilah atau hakikat daripada takwa. Takwa ini secara logatan bermakna khauf, yaitu bermakna takut. Takut akan murka Allah, takut akan siksa Allah, takut Allah tidak ridha kepadanya. Sehingga orang yang bertakwa kepada Allah, dia takut untuk melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Sehingga yang ada di benak dan pikirannya bagaimana untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah takwa. Terus pesannya yang kedua daripada baginda Rasulullah SAW juga pun ini merupakan suatu nubuat, suatu ramalan dari baginda Rasulullah SAW kepada umatnya, bahwa setelah Rasulullah SAW ini wafat, fasayarullahu ikhtilafan katsira, maka umatnya akan melihat perselisihan yang banyak. Setelah wafatnya baginda Rasulullah SAW, setelah pemerintahannya para sahabat Khulafaur Rasyidin, di akhir-akhir pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ada seorang pendeta Yahudi namanya Abdullah bin Saba. Dia orang yang pura-pura masuk Islam, tapi untuk menghancurkan umat Islam dari dalam. Dan dia melakukan provokasi kepada umat Islam akan memberontak terhadap Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Fitnah umat ini
dimunculkan daripada Abdullah bin Sabah pertama kali. Perselisihan antar internal umat Islam munculnya dari pertama kali adalah Abdullah bin Sabah. Sehingga di zaman akhir pemerintahan Sayyidina Utsman terjadilah gejolak umat Islam yang diprovokasi, yang diobok-obok oleh Abdullah bin Sabah, sehingga terjadi peristiwa pembunuhan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian orang-orang yang membunuh Sayyidina Utsman atau kaum pemberontak membelot berada di pihak Imam Ali, sehingga otomatis pihak keluarga dari Sayyidina Utsman dari Bani Umayyah tidak terima. Terjadilah perbedaan pendapat tentang masalah imamah, tentang masalah kepemimpinan politik waktu itu antara Imam Ali dan Imam Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma, sehingga terjadi suatu perselisihan, sehingga terjadi perang Siffin yang begitu dahsyat. Ini terjadi di awal-awal abad-abad umat Islam atau di generasi-generasi para sahabat. Terkemudian Abdullah bin Sabah memimpin gerakannya dinamakan dengan gerakan Syiah. Inilah awal pertama kali melencengnya intern umat Islam dari faham dari ajaran Islam. Tetapi bagi kita, Al-Faqih tidak akan membicarakan panjang lebar tentang peristiwa di antara para sahabat, karena di antara mereka merupakan adalah benar, kulluhum ala shawab, semuanya adalah benar. Kami generasi berikutnya yang tentunya kualitas dan kuantitas tidak sama dengan para sahabat, apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Ibn Ruslan dalam kitab Zubatnya, kami Al-Fakir yakini, yaitu apa? Wa ma jara bainana syuhabi naskut. Apa yang terjadi di antara kalangan para sahabat kita wajib diam. Kenapa? Innal ajra alaihim nusbat. Karena pahala dari Allah kepada mereka para sahabat tetap ditetapkan. Terus terjadinya perselisihan setelah para sahabat semakin memuncak di generasi para tabi'in, terus tabi'in hatta ila yaumil qiyamah, sampai kepada hari kiamat. Karena banyaknya perselisihan sampai hari kiamat yang akan datang, sehingga Rasulullah SAW memberikan suatu peringatan kepada kita, wasam'i wa ta'ati wa in ta'ammara alaikum abdun. Dengarkan dan taatilah meskipun yang memerintah kalian adalah seorang budak. Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada umatnya, selagi masih menggunakan hukum Allah dan sunnah Rasulullah, yang memegang jabatan politik atau kepala pemerintahan meskipun berasal daripada budak, ini harus kita umat Islam harus sam'an wa ta'atan. Akan tetapi dalam sejarah, dalam kita tarik sejarah, karena memang perselisihan memang itu pun terjadi hatta ila yaumil qiyamah, mulai dari generasi dari zaman pemerintahan Bani Umayyah sampai Bani Abbasiyah, itu banyak perselisihan di antara umat Islam, sehingga terjadilah kadang-kadang hal yang tidak diinginkan adalah perang saudara. Oleh karena itu, andai kata kita umat Islam mengingat pesan baginda Nabi Muhammad SAW, tentunya pertumpahan darah di antara umat Islam itu tidak akan terjadi. Akan tetapi Rasulullah SAW sudah memprediksi fasayarullahu ikhtilafan katsira, maka kalian Maya'ish minkum fasallallahu ikhtilafan katsira, barang siapa yang di antara kalian hidup setelah aku mati, engkau akan menyaksikan bagaimana perselisihan itu terjadi. Akan tetapi semoga Allah Ta'ala merahmati dan mengampuni seluruh umat Islam, mulai dari tempo dulu, dari pemerintahan di Bani Umayyah sampai kepada yang akhir zaman. Amin Allahumma amin. Bahkan fenomena zaman sekarang ini, di mana dari zaman sekarang ini tidak ada negeri-negeri Muslim
atau katakanlah tidak ada negara-negara yang mempergunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman untuk tata cara berpolitik. Akan tetapi kita sebagai umat Islam, menurut hadis ini, jangan dan dilarang untuk bughat. Tidak boleh memberontak terhadap pemerintahan yang sah, meskipun pemerintahannya bukan pemerintahan Islam. Kenapa? Karena dengan bughat, karena dengan pemberontakan, maka terjadilah apa-apa yang tidak diinginkan. Kerusakannya lebih parah, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Wassam'i wa ta'ah wa in ta'ammara'an alaikum abdun. Dengarkan dan taatilah meskipun yang memimpin kalian adalah budak. Kenapa Rasulullah SAW memberikan gambaran budak? Karena budak ini adalah suatu kasta yang terendah. Budak adalah sesuatu kasta dalam tatanan masyarakat yang tidak dianggap oleh masyarakat. Akan tetapi apabila seorang yang berada di bawah orang rakyat jelata atau katakanlah budak, apabila memegang suatu komando tentang istilahnya al-amr, pemerintahan, maka ada kewajiban bagi seorang rakyat untuk mentaatinya selagi masih perintah tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Selagi perintah tersebut tidak berseberangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena ada hadis, la ta'ata li makhlukin li ma'syatil khaliq, tidak boleh taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila aturan tersebut tidak berseberangan dengan Quran dan hadis, tetap kewajiban seorang rakyat mematuhinya. Misalkan contoh ambil dari misalkan pemerintahan akhir zaman sekarang ini, misalkan kalau jalan naik pengendara sepeda motor harus pakai helm. Lah, peraturan ini kan tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Berarti peraturan ini ada kewajiban seluruh rakyat untuk mematuhinya. Ini misalkan contoh. Ini yang dimaksud dengan kata kalimat usam wa ta'ah wa antamaru alaikum al-abdun. Terus yang menjadi poin yang paling terpenting daripada wasiat daripada baginda Rasulullah SAW agar kita selama di hadapan Allah Subhanahu wa taala di zaman yang terjadi perselisihan, percekcokan, di zaman yang terjadi saling jatuh menjatuhkan, apalagi di akhir zaman itu tambah parah. Karena di abad pertama Islam itu adalah generasi terbaik. Kalau sekarang setelahnya itu adalah tambah parah. Apa bagi kita untuk menghadapi fenomena di zaman yang seperti ini yang sudah dinubuatkan atau sudah diramalkan oleh baginda Rasulullah SAW? Fa'alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian untuk mengikuti sunnahku. Maka wajib bagi kita untuk mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW. Wajib bagi kita untuk mengikuti dan memperjuangkan sunnah daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan wajib kita menghidupi apa-apa yang dibiasakan atau sunnah daripada baginda Rasulullah SAW. Karena sunnah menurut lugatan arti secara harfiah bermakna kebiasaan. Juga pun Rasulullah SAW ini berpesan. Ini bahkan Rasulullah masih hidup. Rasulullah SAW masih hidup. Waktu itu tidak ada istilah Khulafaur Rasyidin. Rasulullah SAW berpesan, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya Khalifah Rasyidah yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa Khalifatul Rasyidah yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala? yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Kita disuruh oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti sunnah sahabat yang 4. Sehingga Wali Songo mengingatkan kita, memberikan tradisi kepada kita setelah sholat tarawih,
Wali Songo mengajarkan bagaimana kita menyebut sahabat yang 4. Misalkan Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ini diajarkan oleh Wali Songo bagaimana kita ada gairah, ada semangat untuk mengikuti sunnah-sunnah sahabat yang 4. Baginda Rasulullah SAW memberikan peringatan, wa iyyaka bil muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan hal perkara yang baru. Entah itu pemikiran, entah itu budaya, entah itu adalah bentuk ibadah. Hati-hati dengan hal yang baru. Fa inna kulla dhalalatin bid'ah, maka sesungguhnya setiap bid'ah adalah suatu kesesatan. Kalau di lain hadis, di lain riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu, wa iyyaka bi muhdatsatil umur fa inna muhdatsatil umuri bid'ah. Hati-hati kalian daripada hal-hal yang baru, kan hal yang baru itu bisa bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan ada dalam neraka. Ini redaksi hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang masalah bid'ah. Bukan apa yang dinamakan bid'ah, sesuatu pekerjaan, artinya setelah harfiah mengada-ada, sesuatu pekerjaan yang dimana Rasulullah tidak memberikan contoh dan Rasulullah tidak menyuruhnya. Misalkan kita sholat pakai kunut, itu bukan bid'ah, itu sunnah. Karena dalam hadis ada riwayat yang Rasulullah itu pakai kunut dan ada hadis lain yang Rasulullah tidak berkunut. Berarti sama-sama itu sunnah. Misalkan sholat tarawih 20 rakaat, itu bukan bid'ah, tetapi itu adalah sunnah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Karena berdasarkan hadis ini, kita di samping harus mengikuti sunnah Rasulullah, harus mengikuti sunnah-sunnah daripada Khulafaur Rasyidin. Misalkan azan pertama di sholat Jumat, itu bukan bid'ah, karena itu adalah sesuatu kebiasaan yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Berarti sunnatul khulafaur rasyidin. Jadi misalkan apa yang dikatakan sebagai bid'ah atau dalalah, misalkan sholat subuh ditambah 3 rakaat. Karena 2 rakaat terlalu kecil, terlalu sedikit, ditambah 3 rakaat. Misalkan sholat isya ditambah 5 rakaat. Atau sholat subuh atau sholat maghrib ditambah 4 rakaat. Ini adalah bid'ah. Dan juga pun bid'ah yang tidak boleh, yang keras adalah bid'ah suatu keyakinan atau i'tiqad. Tidak beritikad seperti i'tikadnya baginda Rasulullah SAW dan tidak beritikad dengan i'tikadnya para sahabat, terutama sahabat yang 4. Di lain hadis tentang para sahabat, ashabi kan nujumi, para sahabat itu bagaikan gemintang, bagaikan bintang. Fa'ayyatadaitum ihtadaitum, di mana engkau begitu sahabatku yang banyak itu, maka engkau akan memperoleh hidayah. Apalagi sahabat yang 4, khulafaur rasyidin, apalagi Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu ta'ala. Oleh karena itu, agar kita selamat daripada fitnah-fitnah akhir zaman yang memang sudah dinubuatkan oleh baginda Rasulullah SAW, inti pesan yang terakhir ini kita pegang daripada baginda Rasulullah SAW, kita harus mengikuti erat-erat. Addu alaiha bin nawajid, maka kamu gigitlah dengan kerahmu. Gigitlah artinya peganglah erat-erat sunnah baginda Rasulullah SAW dan sunnah khulafaur rasyidin min ba'di. Fa insyaallah secara global, apabila umat Islam kembali kepada sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat khulafaur rasyidin, insyaallah umat Islam akan mencapai kejayaannya. Entah itu ekonomi, entah itu peradaban, entah itu budaya, dan lain-lain. Dan insyaallah kita sebagai pribadi-pribadi, apabila mengikuti arahan baginda Rasulullah SAW, apabila kita mengikuti sunnah khulafaur rasyidin, al-fakir yakin kita akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadis
Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kajian ilmu hadis sore ini yang diriwayatkan oleh yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, yang dimaktubkan dalam kitab Sunan Abu Daud dan Sunan Tirmidzi, dan kedudukan hadis ini masuk kategori hadis hasanun sahih. Semoga bermanfaat dan semoga berfaedah dan menjadi penerang bagi kita, penyuluh bagi kita untuk meniti jalan kehidupan dari dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Wa khairan minallahi taufiq hidayah wal anaya wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syafaan wa wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ala baitin nabi, ya ala safa, بخيت من حبكم